Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di dalam stasiun Lempuyangan, tepatnya di Yogyakarta. Nah, stasiun Lempuyangan ini adalah stasiun yang melayani perjalanan kereta api, khususnya mayoritas kelas ekonomi teman-teman. Dan untuk perjalanan malam hari ini, saya akan naik kereta api Gajah Wong dari Lempuyangan menuju Pasar Senen. Dan kabar terbarunya, kereta api Gajah Wong sudah menggunakan rangkaian eksekutif dan ekonomi stainless steel generasi pertama. Dan kalau nggak salah dapat limpahan dari rangkaian stainless steel kereta api Mataram teman-teman. Sedangkan untuk kereta api Mataram saat ini sudah menggunakan rangkaian new generation. Nah, di video perjalanan saya kali ini saya akan naik kereta api Gajah Wong, yang mana kala itu masih menggunakan ekonomi modifikasi dengan kursi premium dan eksekutif mild steel. Bagaimana pengalaman perjalanan saya kali ini? Ikuti terus hingga akhir video. Di jalur 2 ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Gubeng lewat Jogja, yang mana rangkaiannya kala itu juga masih menggunakan ekonomi new gen modifikasi dan eksekutif mild steel. Dan yang terkini kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah menggunakan full rangkaian new generation stainless steel terbaru baik di kelas eksekutif maupun ekonominya. Dan untuk rangkaian yang saat ini dilimpahkan untuk kereta api Joglo Semarkerto Loop Line, atau yang relasinya itu Solo Balapan PP lewat Semarang, Tegal, Purwokerto, ataupun Jogja, Purwokerto, Semarang teman-teman. Sekitaran jam 20 lewat 33 menit, rangkaian kereta api Gajah Wong dilansir di jalur 1. Dan untuk staf formasi kereta api Gajah Wong yaitu membawa 5 kereta ekonomi modifikasi. Kemudian di belakangnya ada kereta makan atau restorasi. Dan ada 2 kelas eksekutif mild steel, kemudian yang paling belakang ada gerbong pembangkit. Sekilas seperti inilah eksterior dan interior dari kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi modifikasinya teman-teman. Perjalanan malam hari ini bersama kereta api Gajah Wong akan memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan.
dan akan melakukan naik dan turun penumpang di berbagai stasiun, yaitu Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Krupuk, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Kereta api Gajah Wong kini berjalan langsung di stasiun Yogyakarta. Nah, kalau kereta api Bogowonto itu melayani naik penumpang di stasiun Yogyakarta ini, teman-teman. Sebelum turun, periksa berhenti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak Sekitar jam 21.27 menit, kereta api Gajah Wong tiba di stasiun Wates. Stasiun Wates sendiri masih bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. kereta api Argo Dwi Bangga. Lalu di stasiun ini kereta api Gajah Wong akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga relasi Solo Balapan menuju Gambir. Jam 22.13 menit, kereta api Gajah Wong sudah sampai di stasiun Kutoarjo. Untuk saat ini sebenarnya pengerjaan peron tinggi dan berkanopi stasiun Kutoarjo sudah selesai, teman-teman. Dan untuk before dan afternya kira-kira seperti ini.
Kereta api Gajah Wong ini adalah kereta api dahulunya melayani perjalanan dengan kelas full ekonomi AC plus atau biasanya disebut dengan jenis ekonomi long seat ke Menhub. Dan sama halnya dengan layanan kereta api Bogowonto kala itu. Namun seiring berjalannya waktu, yaitu setelah pandemi berlalu, kereta api Gajah Wong ini hadir kembali dengan layanan kelas campuran, yaitu ekonomi modifikasi premium dan eksekutif mild steel. Dan info terbarunya sudah berganti rangkaian dengan full rangkaian stainless steel yang dilimpahkan dari armada milik kereta api Mataram teman-teman, baik itu di kelas eksekutif maupun ekonominya. Tentunya bisa dibilang kereta api Gajah Wong ini saling melengkapi dengan saudaranya itu, yaitu kereta api Bogowonto yang sama-sama memiliki relasi Lempuyangan menuju Pasar Senen. Nah, kira-kira kalau Gajah Wong sendiri berangkat malam hari dari Lempuyangan, sedangkan kereta api Bogowonto berangkat pagi hari dari Lempuyangan. Kemudian kereta api Gajah Wong berangkat pagi harinya dari Pasar Senen. Sedangkan kereta api Bogowontonya itu berangkat di malam harinya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu pola perjalanan dari keduanya. Kemudian untuk jadwal keberangkatan kereta api Gajah Wong dari Lempuyangan yaitu berangkat pukul 9 malam dan akan sampai di Pasar Senen sekitaran jam 5 pagi teman-teman. Nah, kemudian untuk perjalanan dari Pasar Senen sekitaran jam setengah 8 pagi dan akan sampai di Lempuyangan sekitaran jam setengah 4 sore. Nah, kira-kira berapa tarif yang dikeluarkan untuk naik kereta api Gajah Wong di kelas eksekutifnya? Untuk kelas eksekutif mulai dari subkelasnya terendah yaitu Rp380.000 hingga subkelas tertinggi yaitu Rp450.000. Dan untuk kelas ekonominya mulai dari subkelas terendahnya yaitu Rp260.000 hingga subkelas tertingginya yaitu Rp300.000. Nah, untungnya kala itu saya memanfaatkan promo ulang tahun KAI yang diadakan oleh PT KAI. Dijual dari subkelas terendahnya kala itu Rp200.000. Hanya bayar Rp156.000 saja untuk perjalanan full trip dari Lempuyangan menuju ke Pasar Senen. Jam 22:40 kereta api Gajah Wong berhenti normal di stasiun Kebumen. Seperti biasa melayani aktivitas naik dan turun penumpang teman-teman. Sekitar jam 11 malam kereta api Gajah Wong tiba di stasiun Gombong. Dan saat ini cuaca di stasiun Gombong terpantau hujan deras teman-teman. Walaupun stasiun Gombong ini dalam keadaan hujan, saat ini stasiun Gombong sudah punya kanopi yang besar dan peron yang panjang. Jadi nggak khawatir lagi bagi penumpang yang mau naik kereta api dari stasiun Gombong ini teman-teman. Sekitaran setengah jam dari Gombong, akhirnya kita tiba di stasiun Kroya, yaitu sebagai stasiun percabangan menuju ke arah Cilacap, Bandung, dan ke arah Purwokerto, Tegal maupun ke Jakarta. Nantinya kereta api Gajah Wong akan berbelok ke kanan menuju ke Purwokerto, Prupuk hingga ke Jakarta teman-teman. Saat ini kereta api Gajah Wong tiba di stasiun besar Purwokerto.
sebagai stasiun daerah operasi 5 yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan di sebelah sana terparkir rangkaian kereta api Logawa, satu-satunya kereta api ekonomi new generation yang punya keberangkatan awal dari stasiun Purwokerto ini. Jam 2:07. Saat ini kereta api Gajah Wong meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan. Artinya saat ini kereta api Gajah Wong sudah terhubung dengan jalur utama Pantura. Setelah kita melewati jalur tengah yaitu dari Purwokerto, Bumiayu, Prupuk. Dan sebelumnya untuk kereta api Gajah Wong juga melayani naik dan turun penumpang di stasiun Bumiayu dan Prupuk, teman-teman. Review fasilitas perjalanan bersama kereta ekonomi modifikasi premium Gajah Wong, yaitu untuk armada yang saya naiki punya nomor sarana yaitu K3 sebagai kelas ekonomi. Angka 0 artinya kereta bergerak ketika ditarik oleh lokomotif. Angka 08 itu tahun berdinasnya mulai 2008. Lalu angka 10 nomor urut sarana ke 10. Untuk sarana yang saya naik ini juga sudah punya Trendmark E, yang artinya bisa dibawa hingga kecepatan maksimal 100 km per jam. Angka 40 sebagai berat kosong, kereta ini 40 ton. Sedangkan angka 5 sebagai jenis roda keretanya K5. Umumnya dipakai kereta ekonomi yang lawas, teman-teman. Dan untuk interior dari ekonomi modifikasi seperti ini punya kapasitas 80 penumpang. Dengan jenis kursi premium 22 separuh arah laju kereta dan separuhnya lagi mundur. Dan untuk kursi yang berhadapan yaitu kalau kursi AB berada di nomor 10 dan 11, sedangkan kursi CD berada di nomor 12 dan 13. Oh iya, kursinya juga sudah reclining yang tuasnya berada di bawah armrest. Bisa direbahkan namun tidak bisa full rebah karena jarak antar kursi dengan penumpang yang belakang itu dekat, teman-teman. Selain itu juga kursi yang recommended untuk full rebah yaitu kursi AB dengan nomor 1, kemudian kursi CD nya di nomor 22. Namun minusnya adalah nggak dapat rak bagasi sebagaimana kursi saya ini, teman-teman. Namun untuk kursi yang di ujung sana walaupun mode full rebah tapi tidak dapat rak bagasi. Nah, rak bagasinya sendiri ada di bagian atas untuk menaruh barang bawaan. Kemudian ada pencahayaan lampu dalam kabin. Serta untuk AC sendiri karena ini adalah ekonomi modifikasi, jadi dimodifikasi sedemikian rupa menjadi AC sentral, teman-teman. Lalu untuk meja kecil dan colokan listrik pun ada, guna untuk cas HP, tablet, dan laptop. Jadi nggak bakalan takut habis baterai di perjalanan. Untuk fasilitas toiletnya pun ada, bisa dipakai untuk buang air kecil maupun besar. Terdapat di ujung bordes. Untuk klosetnya yang ini adalah kloset duduk dan sudah dirubah dengan ornamen kayu seperti ini, teman-teman. Terdapat tisu gulung, sabun wastafel, dan juga jet shower. Untuk keran air dan jet shower ini berfungsi dengan normal ya, teman-teman. Kemudian ada cermin yang cukup besar. Lalu di klosetnya ini juga ada tombol flush di belakangnya. Tidak lupa di bagian sebelah kloset ada pegangan. Dan juga ini di bagian atas ada gantungan seperti ini, teman-teman.
Dan saat ini saya sudah kulineran untuk makan malam kali ini, yaitu nasi goreng Parahyangan dengan harga kala itu Rp40.000. Sudah dapat 2 lauk, yaitu telur dan ayam. Kemudian ada nasi goreng yang hangat, acar, serta sendok, garpu, dan tisu, teman-teman. Saya pilih nasi goreng karena ini fresh ya teman-teman, dan baru naik dari Jogja. Rasanya enak dan ya cukup layak lah kalau buat makan di perjalanan. Jam 2:43 dini hari, kereta api Gajah Wong berhenti di stasiun Jatibarang. Suasana terkini tidak ada aktivitas penumpang turun, namun untuk kereta api Gajah Wong berhenti normal dan melayani penumpang di stasiun Jatibarang, teman-teman. Dan di stasiun Jatibarang sendiri masuk dari wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekitaran jam 5:04 kereta api Gajah Wong diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Kala itu sedang ada pengerjaan di petak Cikampek hingga Cirebon yang mengakibatkan keterlambatan kereta api yang mengarah ke Jakarta. Salah satunya ya kereta api Gajah Wong yang saya naik ini. Namun untuk saat ini sudah selesai, teman-teman. Review selama perjalanan bersama kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi modifikasi kali ini yaitu sudah pasti terdapat kenyamanan mirip seperti kursi ekonomi premium. Namun untuk suspensi atau kenyamanannya sendiri, karena saya duduk di kursi yang pas atas roda, jadi agak terguncang ya teman-teman. Namun untuk kursi yang saya naiki, plusnya adalah bisa full rebah. Kemudian untuk fasilitas yang lainnya seperti colokan listrik, dan sebenarnya sempat ada trouble sedikit karena sepertinya air AC tumpah membuat basah di lantai kabin kereta yang saya naiki. Namun petugas teknisi sigap dalam penanganannya. Kemudian toilet kursi yang sudah berfitur reclining dan pencahayaan dari lampu semuanya berfungsi dengan normal tanpa ada trouble sama sekali. Dan untuk durasi perjalanan selama 8 jam ini adalah perjalanan yang sudah oke. Kalau tidak telat sampai Jakarta, kereta api Gajah Wong ini rekomen buat kejar jam kerja buat kaum PJKA sekalian. Dan ya, rangkaian kereta Gajah Wong yang saya naik ini menjadi perjalanan terakhirnya, karena saat ini satu set rangkaian sudah dilimpahkan kepada kereta api Pangrango dengan relasi Bogor-Sukabumi. Sedangkan kereta api Gajah Wong yang saat ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel sama seperti kereta api Bogowonto. Jadi semakin nyaman buat bepergian dari Jogja ke Jakarta maupun sebaliknya.
Jam 5:21 akhirnya perjalanan saya bersama kereta api Gajah Wong tiba di stasiun Jatinegara. Kenapa kok turun di Jatinegara? Karena di stasiun Jatinegara ini punya akses yang luas dibanding stasiun Pasar Senen. Jadi bisa langsung menuju ke Jabodetabek dan Banten dengan KRL. Mungkin sekian perjalanan saya kali ini dan mohon maaf jika perjalanan kali ini kurang maksimal karena perjalanan malam hari dan mungkin bisa dimaksimalkan kembali di perjalanan berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga perjalanan saya kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar update seputar perjalanan bersama transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.